Halo bos-bosku semua, kami dari Sport 168 lagi menyelenggarakan event ya bosku, dan tentunya ini sangat menguntungkan buat bos-bosku semua. Untuk persyaratan dan ketentuannya bisa bos-bosku kunjungi kolom komentar saya. Tunggu apa lagi ya bosku, ini sangat menguntungkan buat bos-bosku semua. Kita cek di kolom komentar saya untuk persyaratan dan ketentuannya. Let's go. Selamat siang bos-bosku semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya ya bosku. Sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam, buat bos-bosku yang mengikuti prediksi saya ya bosku yang di YouTube, saya pastikan itu JP ya bosku, karena match yang saya rekomendasikan kemarin itu ada 5 match, itu full harusnya kita masuk ya bosku. Cuma di pas betting itu saya salah pencet ya bosku. Harusnya itu saya pakai Dinamo Zagreb ya bosku, kita bermain win di full time, tapi entah kenapa ini saya salah pencet, itu pegang tuan rumah ya bosku, diwinkan. Saya juga gak double check build saya juga kemarin, teman-teman yang di grup juga anteng-anteng aja, gak ada yang komen. Jadi sangat sayangkan dua build kita itu tumbang ya bosku. Oke, sangat disayangkan banget dua build kita itu tumbang, semuanya kena loss 1. Oke, mudah-mudahan laga nanti malam kita lebih hoki lagi dan kita harusnya lebih profit ya bosku untuk laga nanti malam. Mudah-mudahan di laga nanti malam ini kita bisa balas dua build kita yang kena L1 itu ya bosku. Oke, nanti untuk buildnya saya tampilkan aja di awal video ya bosku, dan untuk laga nanti kemarin malam ini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas. Oke, nanti saya tampilkan aja buildnya di awal video seperti biasa. Di sini saya akan lanjut aja bakalan bahas laga saya yang nanti malam ya bosku. Di sini saya sudah siapkan itu ada 5 pertandingan yang saya sudah siapkan. Bos-bosku bisa pakai acuan atau pertimbangan untuk laga nanti malam. Jika ada smart feeling bisa digas, jika kurang bisa di skip. Oke, dan buat bosku yang di grup juga, jika ada agak melenceng ya bosku, atau bisa aja karena human error ya bosku, atau kecerobohan seseorang itu ada yang aneh rasanya, bisa di komen ya bosku. Gak usah takut komen aja, biar kita sama-sama ngeh juga ya bosku. Jadi mohon maaf banget buat bos-bosku. Oke, jadi build kita semua itu kena loss 1 ya bosku. Mudah-mudahan laga nanti malam kita bisa lebih profit kembali. Oke, di sini saya akan lanjut bakalan bahas laga kita yang nanti malam. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas. Buat bos-bosku yang baru menemukan YouTube channel ini, mohon supportnya, mohon dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe YouTube channel ini ya bosku, biar bos-bosku tidak ketinggalan informasi-informasi update yang saya rekomendasikan setiap harinya. Dan di sini saya akan lanjut aja bakalan bahas laga kita yang nanti malam ya bosku. Di sini saya ambil laga pertama itu dari Bodo Glimt berhadapan dengan Linfield ya bosku untuk laga nanti malam. Nah, kalau kita lihat dari leg pertama, di leg pertama ini Bodo Glimt sudah ketinggalan 1 gol ya bosku, itu dengan skor 1-0. Kalau kita lihat memang dari statistik laga terakhirnya ya bosku, di sini kita bisa lihat dari statistik di laga terakhir. Sini Bodo Glimt lebih mendominasi jalannya pertandingan, tapi di sini Bodo Glimt tidak bisa memaksimalkan performanya ya bosku, itu tidak bisa mengeksekusi bola dengan baik ya bosku. Oke, jadi sangat sayangkan ini Bodo Glimt memang kurang hoki di leg pertama. Tapi untuk leg kedua, karena Bodo Glimt ini sudah ketinggalan 1 gol ya bosku, saya rasa laga nanti malam ini Bodo Glimt bakal menggila permainannya. Oke, Bodo Glimt saya rasa untuk laga nanti malam ini bakalan bisa mencetak 2 gol paling buruk, atau paling banyak itu bisa 3 gol ya bosku. Linfield yang bermain di leg kedua ini saya rasa agak kesulitan untuk bisa mencetak gol untuk laga nanti malam. Oke, di sini saya menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam, bos-bosku bisa pegang Bodo Glimt di handicap 2/4 atau bisa bermain di under 3,5 untuk laga nanti malam. Perkiraan skor dari saya ini bisa 3-0 dimenangkan oleh Bodo Glimt. Oke, next kita lanjut ke laga kita yang kedua. Oke, di laga kedua kita ini saya ada di
laganya Fenerbahce berhadapan dengan Dinamo Kyiv ya bosku. Dua klub ini emang dua klub langganan ya bosku di Liga Champions. Kita bisa bilang dua klub ini liga top, sering memasuki liga top Eropa ya bosku. Fenerbahce sama Dinamo Kyiv ini dua klub yang kuat ya bosku. Kalau kita lihat dari leg pertama itu emang dengan hasil imbang dengan skor kacamata ya bosku. Tapi di sini coba kita lihat di leg pertama ya bosku, dari penguasaan bola dan keseluruhan di sini kita bisa bilang performa dua klub ini cukup seimbang ya bosku. Dari taktik pelatih ataupun individual dari pemain masing-masing ini kita bisa bilang dua klub ini cukup seimbang, tapi saya rasa Fenerbahce yang lebih diunggulkan ya bosku. Kita bisa lihat dari ball position atau shot goalnya ya bosku, atau tendangan marah ke gawang ini juga cukup lumayan besar, dan tekanan yang kita bisa lihat di sini dari Dinamo Kyiv ini cukup banyak ya bosku, dilihat dari persentase. Oke, nah jadi kesimpulannya sini Fenerbahce ini lebih diunggulkan ya bosku untuk leg pertamanya. Tapi kalau kita lihat dari leg kedua ya bosku, untuk laga nanti malam dilihat dari pasaran handicap dan over under sini Fenerbahce harus lebih bekerja keras ya bosku untuk laga nanti malam. Saya rasa untuk laga nanti malam ini Dinamo Kyiv yang tidak mau tinggal diam bosku. Saya rasa Dinamo Kyiv ini bakalan ada perlawanan ya bosku untuk laga nanti malam. Saya rasa laga ini bakalan terjadi over goal, minimal ini terjadi 3 gol ya bosku kalau menurut saya. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini Fenerbahce di handicap setengah, atau enggak bos-bosku bisa bermain di over 2 untuk laga nanti malam. Perkiraan skor dari saya nih bisa 2-1 dimenangkan oleh Fenerbahce ya bosku. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang ketiga. Di laga ketiga di sini saya ada di laganya Malmo berhadapan dengan Žalgiris ya bosku. Di leg pertama sini Malmo ketinggalan skor dengan 1-0 ya bosku. Kalau kita lihat ya bosku dari statistik ya bosku. Oke, kita lihat dari statistik di leg pertama. Di sini kita bisa lihat dari leg pertama Malmo di babak pertama ini Malmo ini cukup tenggelam ya bosku dalam permainannya Žalgiris. Tapi kalau kita lihat dari leg kedua, di leg kedua ini Žalgiris lebih banyak membahayakan ya bosku gawangnya Malmo. Di sini juga Malmo kebanyakan offside ya bosku. Jadi lini belakang dari Žalgiris ini cukup kuat ya bosku di leg pertama. Kalau kita lihat untuk di leg kedua ini ya bosku, kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, Malmo yang lebih diunggulkan ya bosku untuk laga nanti malam ini. Malmo yang sudah ketinggalan 1 gol ini sama kayak Bodo Glimt ya bosku, ketinggalan 1 gol di leg pertama. Jadi Malmo ini saya rasa untuk laga nanti malam ini bakalan lebih bekerja keras untuk laga nanti malam. Kemungkinan Malmo ini bisa over gila gol ya bosku untuk laga nanti malam, terjadi 2 gol atau ya bosku kalau menurut saya. Oke, jadi kalau kita lihat emang dari pasaran handicap dan over under ini Malmo sangat mengarahkan harus memenangkan laga ya bosku. Oke, jadi kalau kita lihat emang dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, saya rasa laga ini bakalan terjadi under goal. Di sini Žalgiris yang bermain di leg kedua saya rasa agak kesulitan untuk bisa mencetak gol ya bosku untuk laga nanti malam ini. Nah, jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, bosku bisa pegang Malmo ya bosku di handicap 1/4, atau enggak bosku bisa bermain win di full time pegang Malmo, atau enggak bosku bisa bermain di under 3 untuk laga nanti malam. Oke, utamakan juga feeling dan analisa bosku sendiri. Jika ada seman feeling bisa digas, jika kurang bisa di skip. Dan next kita pergi ke laga kita yang keempat ya bosku. Di sini ada Suris berhadapan dengan Qarabağ ya bosku. Nah, di leg pertama di sini kita bisa lihat ya bosku, ini terjadi hujan gol ya bosku. Kalau kita juga lihat emang dari leg pertama di sini, kalau kita lihat dari leg pertama ya bosku, di leg pertama ini tuan rumah Qarabağ sudah mulai melakukan tekanan yang cukup besar ya bosku. Di sini kita bisa lihat dari 2 gol yang tercipta di babak pertama dan 2 kartu kuning harus dikeluarkan oleh wasit karena tekanan yang didapat oleh Suris ini dari Qarabağ ya bosku, ini cukup membuat Suris ini terketar-ketar ya bosku di babak pertama. Oke, di sini coba kita lihat dari statistiknya dulu ya bosku.
Di statistik di babak pertama, di sini kita bisa lihat babak pertama Qarabağ ini sudah menekan habis ya bosku. Suris kita bisa lihat ini Suris harus mengeluarkan dua kartu merah di babak pertama. Di babak kedua di sini Suris sudah mulai menemukan ritme permainannya ya bosku. Nah, jadi kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam ini, di sini kalau kita lihat emang dari leg pertama Qarabağ ini lebih diunggulkan ya bosku untuk laga nanti malam. Tapi kalau kita lihat untuk laga nanti malam ini Suris, kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, Suris bakalan tidak tumbang ya bosku untuk laga nanti malam ini. Kemungkinan laga ini Suris bisa aja menekan balik ya bosku, atau membalikkan keadaan untuk laga nanti malam ini. Jadi bosku bisa pegang laga nanti malam Suris ya bosku di laga netral 0-0 atau gak bisa bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Oke, jika ada seman feeling untuk laga nanti malam, mari kita gaskan. Jika kurang bisa di skip ya bosku, utamakan juga feeling dan analisa bosku sendiri. Oke, next di sini kita bakalan lanjut pergi ke laga kita yang terakhir atau kelima menurut versi gua. Di sini saya ada di laganya Olympiakos berhadapan dengan Maccabi Haifa ya bosku. Oke, di leg pertama ini dengan hasil imbang ya bosku, itu dengan skor 1-1. Di sini coba kita lihat dari jalannya pertandingan ya bosku. Oke, di sini kita bisa lihat dari keseluruhan ya bosku, Olympiakos ini sudah unggul ya bosku di babak pertama itu dengan 1-0 ya bosku. Itu dari menit ke-7 itu sudah bisa mencetak gol. Oke, kalau kita lihat ya bosku, permainan di babak pertama ini juga cukup panas ya bosku, dengan banyaknya keluar kartu kuning. Dan kalau kita juga lihat ya bosku, di babak kedua di menit 50 ini sudah ada pergantian pemain. Itu artinya Maccabi ini sangat ada target yang harus dia kejar ya bosku. Di sini kita bisa lihat ya bosku, di menit 50 itu sudah ada pergantian pemain. Oke, di sini kita bisa lihat ya bosku, dan itu membuahkan hasil di menit 90 pertambahan babak itu dia bisa mencetak gol ya bosku. Ini kita bisa lihat kerja keras dari Maccabi ini membuahkan hasil ya bosku. Oke, ini emang kalau kita lihat Maccabi ini ngotot ya bosku, harus bisa menangkan laga. Tapi kalau kita lihat ya bosku, Olympiakos ini klub yang kita bisa bilang lebih diunggulkan ya bosku ketimbang Maccabi. Tapi kalau kita lihat untuk laga nanti malam ini bosku, saya rasa Olympiakos ini bakalan tidak mengendorkan serangan ya bosku. Saya rasa Olympiakos ini harus belajar di leg pertama, itu dia lengah di extra time ya bosku. Olympiakos ini lengah di extra time, kemungkinan Olympiakos ini bisa kembali menangkan laga kalau menurut analisa saya ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bosku bisa pegang Olympiakos ini di handicap setengah atau bisa bermain di over 2 untuk laga nanti malam. Oke, perkiraan skor dari saya ini bisa 2-1 kemenangan oleh Olympiakos. Oke, jika ada seman feeling untuk laga nanti malam bisa digas, jika kurang bisa di skip ya bosku. Sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas, dan kita lanjut ke kesimpulan kita untuk laga nanti malam. Oke, jika ada seman feeling atau kesamaan prediksi bisa digas, jika kurang bisa di skip. Oke, thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.